Baiklah anak-anakku sekalian, yang kedua kalian akan menyimak penayangan video yang kedua. Seperti yang tadi, silahkan cermati baik-baik videonya. Selamat menyimak. Halo anak-anak kelas 12 IPA, mudah-mudahan masih semangat. Kita masuk ke video pembelajaran yang kedua, masih tentang pokok bahasan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Pada video kedua ini kita akan membahas mengenai tahapan proses pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, perbedaan pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder, kemudian zona titik tumbuh akar dan titik tumbuh batang. Nah, anak-anakku sekalian, tumbuhan bertambah tinggi disebabkan oleh dua faktor utama. Yang pertama adalah pertambahan jumlah sel sebagai hasil pembelahan mitosis pada meristem. Yang dimaksud dengan meristem di sini adalah titik tumbuh, baik itu titik tumbuh primer maupun titik tumbuh sekunder. Yang kedua, karena pertambahan komponen-komponen seluler dan adanya diferensiasi sel. Nah, kita lihat. Nah, ada tiga tahapan utama pertumbuhan. Tahapan yang pertama adalah pembelahan sel. Ini terjadi pertambahan jumlah sel dengan cara pembelahan mitosis pada meristem apikal, pada meristem ujung tadi. Yang nanti detailnya bagaimana itu pembelahan mitosis akan kita bahas pada KD yang akan datang. Pembelahan sel dilanjutkan dengan pemanjangan sel. Ini terjadi pembesaran sel. Pembesaran sel ini ditandai dengan vakuola yang semakin besar, ya, karena volume-nya juga bertambah besar. Kemudian dilanjutkan dengan diferensiasi sel. Yang dimaksud dengan diferensiasi sel ini adalah perubahan struktur dan fungsi jaringan. Dalam hal ini adalah membentuk epidermis sebagai jaringan pelindung, membentuk parenkim sebagai jaringan dasar, membentuk sklerenkim dan kolenkim sebagai jaringan penunjang, dan membentuk xilem dan fluem sebagai jaringan pembuluh. Macam-macam pertumbuhan, ada dua macam pertumbuhan. Yang pertama adalah pertumbuhan primer, yaitu pertumbuhan memanjang yang terjadi akibat aktivitas meristem apikal. Nah, ini meristem apikal atau meristem ujung ini ada pada ujung akar maupun ujung batang. Jadi pertambahan panjang batang dan pertambahan panjang akar itu merupakan pertumbuhan primer. Yang kedua, pertumbuhan sekunder adalah pertumbuhan membesarnya batang karena aktivitas meristem sekunder, yaitu kambium. Yang harus dicatat di sini adalah kalau pertumbuhan primer terjadi baik itu pada tumbuhan dikotil maupun tumbuhan monokotil. Sedangkan kalau pertumbuhan sekunder ini hanya terjadi pada tumbuhan yang memiliki kambium. Dalam hal ini adalah tanaman dikotil. Pada tanaman monokotil itu tidak terjadi pertumbuhan sekunder. Ini kita lihat
pada bagian ujung akar ini ada 3 zona ya. Yang paling bawah adalah zona pembelahan sel, di atasnya zona pemanjangan sel, dan yang atasnya adalah zona pematangan atau juga zona diferensiasi. Di mana di sini pada zona ini sel sudah terdiferensiasi berdasarkan peranan atau berdasarkan fungsi yang telah disebutkan tadi. Ini maaf, ini di layarnya muncul pesan yang masuk karena kita menggunakan tangkap layar yang ada di HP. Ini ada pada bagian ujung batang ya, pada ujung batang. Ini terdapat meristem apikal di ujung batang. Ini ada nodus-nodus yang terdapat pada ujung batang atau internodus yang terdapat pada ketiak batang, ya, ketiak daun. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan sekunder diantaranya adalah kompetisi untuk mendapatkan cahaya, kemudian tinggi tanaman membutuhkan keseimbangan jumlah jaringan pengangkut dan kekuatan struktur tumbuhan. Jadi misalnya tanaman yang tinggi, misalnya pohon jati atau pohon yang besar, pohon beringin, dia tentu saja supaya bisa dapat berdiri tegak dia harus ditopang dengan batang yang besar. Karena itu pertumbuhan sekundernya lebih aktif dan lebih lama. Nah, pertumbuhan sekunder ini menggunakan kambium vaskuler yang terletak di antara xilem dan fluem, di mana peranannya itu keluar dia membentuk fluem sekunder, ke dalam dia membentuk xilem sekunder. Nah, ini aktivitas dari meristem sekunder ini membentuk lingkaran tahun. Kenapa dikatakan lingkaran tahun? Karena setiap tahun terjadi pembentukan pertumbuhan sekunder. Nah, kalau dilihat dari gambar di sini, perhatikan yang gambar yang di atas ini ada 4 lapisan xilem. 1 tahun 1 lapisan, maka kalau ada 4 lapisan berarti tanaman ini berumur 4 tahun. Demikian saya kira materi di video kedua mengenai macam-macam pertumbuhan dan sebagainya. Nanti kita lanjut di video yang ketiga. Terima kasih.